Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Rahmadani, mahasiswa farmasi semester 5 Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah biofarmasetika dengan judul Liberasi dan Profil Disolusi Obat. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu liberasi dan profil disolusi obat. Liberasi merupakan proses pelepasan zat aktif dari bentuk sediaan yang terjadi secara cepat dan lengkap. Tahap pelepasan ini dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pemecahan dan tahap peluruhan. Misalnya, untuk sebuah tablet, dari tahap pertama ini diperoleh suatu dispersi halus padatan zat aktif dalam cairan di tempat obat, kemudian masuk ke dalam tubuh. Apabila seorang penderita atau pasien menerima obat, berarti ia mendapatkan zat aktif yang diformula dalam bentuk sediaan dan dengan dosis tertentu. Obat pada mulanya merupakan depot zat aktif yang jika mencapai tempat penyerapan akan segera diserap atau drug delivery system dalam istilah Anglo-Saxon. Proses pelepasan zat aktif dari bentuk sediaan cukup rumit dan tergantung pada jalur pemberian dan bentuk sediaan, serta dapat terjadi secara cepat dan lengkap. Pelepasan zat aktif dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, biologis, dan mekanis pada tempat pemasukan obat, misalnya gerak peristaltik usus, dan hal ini penting untuk bentuk sediaan yang keras atau kenyal, seperti tablet, suppositoria, dan lain-lain. Disolusi obat adalah suatu proses pelarutan senyawa aktif dari bentuk sediaan padat ke dalam media pelarut. Pelarutan suatu zat aktif sangat penting, artinya karena ketersediaan suatu obat sangat tergantung dari kemampuan zat tersebut melarut ke dalam media pelarut sebelum diserap ke dalam tubuh. Jadi selanjutnya di sini ada gambar disolusi terjadi pada tablet, kapsul, dan serbuk. Jadi pertama-tama itu sediaan farmasi atau contohnya di sini obat tablet atau kapsul itu diminum secara peroral atau melalui mulut. Setelah diminum itu terjadi proses disintegrasi atau liberasi. Di mana proses disintegrasi ini adalah proses pemecahan sediaan obat padat menjadi granul atau agregat. Setelah obat menjadi granul, maka langkah selanjutnya itu terjadi proses deagregasi, di mana proses deagregasi itu adalah proses perubahan granul menjadi partikel-partikel halus. Jadi ketika obat sudah menjadi partikel-partikel halus, maka akan terjadi proses disolusi, di mana proses disolusi itu terjadi ketika molekul obat dibebaskan dari fase padat atau bentuk sediaan dan akan masuk ke dalam fase larutan atau cairan tubuh. Jadi proses disolusi ini obat dalam larutan, obat sudah berada dalam larutan. Nah, setelah proses disolusi maka terjadi proses absorpsi atau penyerapan, di mana obat itu sudah berada dalam darah, cairan tubuh lainnya maupun jaringan. Selanjutnya adalah kecepatan disolusi. Kecepatan disolusi ini adalah jumlah zat aktif yang dikandung sediaan zat padat yang dapat larut di dalam suatu waktu tertentu pada kondisi antarmuka, cair, padat, suhu dan komposisi medium yang dibakukan.
Jika volume medium disolusi lebih besar dibandingkan terhadap kelarutan jenuh, sedikitnya 5-10 kali lebih besar. Maka C-sol C-sat dirumuskan menjadi dW per dt sama dengan K kali S kali C-sat. Dalam keadaan ini disebut sebagai syn condition, di mana syn condition ini adalah salah satu parameter percobaan yang harus dikendalikan selama uji disolusi. Jadi dalam uji disolusi diusahakan supaya selalu tercapai syn condition. Ini menurut Abdo 1989. Kecepatan disolusi telah dirumuskan oleh Noyes Whitney sebagai berikut. Jadi untuk persamaannya itu adalah dW per dt sama dengan K kali S dalam kurung C sat dibagi C sol. dW per dt itu sama dengan kecepatan disolusi, sedangkan lambang K adalah konstanta disolusi, kemudian S adalah luas permukaan, dan C sat adalah konsentrasi larutan jenuh. Sedangkan untuk lambang C sol atau keterangan C sol itu adalah konsentrasi zat akhir yang larut dalam waktu tertentu. Kemudian kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi disolusi. Kurang lebih ada 6 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada suhu, viskositas, pH pelarut, pengadukan, ukuran partikel, dan polimorfisme, dan yang terakhir adalah sifat permukaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Di sini ada pengadukan. Kecepatan pengadukan akan mempengaruhi tebal lapisan difusi. Jika pengadukan berlangsung cepat, maka tebal lapisan difusi akan cepat berkurang. Kecepatan pengadukan dipengaruhi oleh turbulensi gas yang terlarut, aliran pelarut dalam alat viskositas, tegangan permukaan, vibrasi, dan geometri dari sistem. Di sini ada ukuran partikel, di mana dimaksudkan jika partikel zat berkurang kecil maka luas permukaan efektif menjadi besar sehingga kecepatan disolusi meningkat. Selanjutnya ada polimorfisme. Maksudnya pelarutan suatu zat dipengaruhi pula oleh adanya polimorfisme. Struktur internal zat yang berlainan dapat memberikan tingkat kelarutan yang berbeda juga. Kristal metastabil umumnya lebih mudah larut daripada bentuk stabilnya, sehingga kecepatan disolusinya itu besar atau dia membesar. Selanjutnya ada sifat permukaan zat. Pada umumnya, zat-zat yang digunakan sebagai bahan obat bersifat hidrotrof. Dengan adanya surfaktan di dalam pelarut, tegangan permukaan antar partikel zat dengan pelarut akan menurun, sehingga zat mudah terbasahi dan kecepatan disolusinya itu bertambah. Baik, di sini ada faktor yang mempengaruhi laju disolusi obat secara in vitro. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada sifat fisika kimia obat, yang kedua ada faktor alat dan kondisi lingkungan, yang terakhir ada formulasi sediaan. Di mana
Sifat fisika kimia obat ini dimaksudkan sifat-sifat fisika kimia obat yang mempengaruhi laju disolusi meliputi kelarutan, bentuk kristal, bentuk hidrat, solvosi, dan komposasi, ukuran partikel, serta kekentalan. Yang kedua ada faktor alat dan kondisi lingkungan, di mana dimaksudkan faktor ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Selama percobaan yang meliputi kecepatan pengadukan, suhu medium, pH, dan medium dan metode uji yang dipakai. Selanjutnya ada formulasi sediaan, di mana dimaksudkan berkaitan dengan bentuk sediaan, bahan pembantu, dan cara pengolahan atau Brunscheksin. Dia berpengaruh bentuk sediaan pada laju disolusi, bergantung pada kecepatan, pelepasan bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Faktor formulasi yang dapat mempengaruhi laju disolusi diantaranya kecepatan, disetrasi, interaksi obat, dan ekspirasi, dan kekerasan dan porositas. Terima kasih.